Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kebarik dulu. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa melanjutkan kembali ngobrol santai aja sambil ngopi ya di pikiran kita. Yang itu artinya kita ingin mendapatkan suasana baik, suasana enak, suasana nyaman ya. Suatu hari, suatu saat Pak Arif ingin di mana gitu, di satu aula gitu, aula besar di Bogor kayak gini ini misalnya, pengen banget gitu. Wah, sambil ngopi, sambil makan kue ya, di suasana yang dingin, yang sejuk, kita ngobrol apapun. Karena tujuannya adalah untuk kita ngobrol, untuk kita berbicara. Alto duduknya yang rapi, set, iya, nah, yang rapi ya, nggak apa-apa. Siap, baik. Untuk menyingkat waktu kita langsung mulai saja diskusi kita yang tentu saja akan sangat luar biasa, akan sangat amazing ya. Bagi teman-teman dan juga seluruh civitas akademika dimanapun Anda berada, tolong diperhatikan, tidak ada yang tidak fokus, semuanya harus dalam kondisi fokus. Baik, kita langsung saja kepada MC kondang terkenal luar biasa, amazing, Davi Sahzada. Kita sambut, silakan. Indonesia Pusaka. Siap, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan puji syukur, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta para sahabatnya dan juga para keluarganya. Saya selaku MC akan menyampaikan beberapa susunan acara. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Pusaka, yang ketiga sambutan oleh Pak Arif Budiman, yang keempat obrolan yang akan dibawa oleh bintang tamu kita hari ini sekaligus penutup. Baik, mari kita buka acara kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa. Baik, acara yang kedua ialah menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Hadirin diharapkan berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Kayak kemarin. Kemarin tuh apa bicara ya? Ya. Ada yang mau jadi jirigen? Ada yang mau jadi jirigen enggak? Ya udah langsung aja ya. Siap. Play. Coba yang rapi, buku-bukunya dirapin, makanannya dirapin. Siap. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kalah, tetapi puja-puja bangsa yang kencang di sana tempat dibuai, dibesarkan bunda, kita berlindung di hari tua.
akhir menutup mata. Lagi. Menutup mata. Belum. Indonesia na air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejati lah, tetapi puja-puja bangsa. Lebih keras di sana. Dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, akhir menutup mata. Akhir menutup mata. Hadirin diharapkan duduk kembali. Siap. Lanjut acara yang kedua ialah sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Arif Budiman. Kepadanya dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Yang pertama saya sampaikan syukur ya, syukur yang setinggi-tingginya, yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita sudah dapatkan pada kesempatan siang hari ini. Hari ini kita bicara tentang sesuatu yang penting. Sekali lagi saya sampaikan, hari ini kita bicara sesuatu yang penting. Dan setiap saat, setiap waktu yang kita bicarakan itu adalah sesuatu yang penting. Tidak ada yang tidak penting. Halo? Tidak ada yang tidak penting. Semuanya penting, semuanya baik. Semuanya insya Allah akan memberikan kekhidmatan, kemuliaan, kebaikan buat kita semua. Betul? Betul, oh betul. Betul. Makanya niatkan itu sekuatnya. Niatkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah dalam rangka ibadah. Kalau niatnya ibadah, perhatikan. Halo. Kalau niatnya ibadah, maka segala yang kita lakukan itu bernilai suci. Suci itu artinya sakral. Sakral itu artinya adalah bernilai di hadapan, bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niatkan itu. Jadi tolong ini dijadikan sebagai dasarnya. Kalau niatnya supaya selesai Pak, supaya tugasnya cepat dipresentasikan, beres. Kelompok 2, tadi ada yang nanya kelompok 2 kapan Pak? Kelompok 2 nanti. Karena kemarin itu sudah berkali-kali membahas tentang respon dunia, Australia tentang segala macam, Palestina, itu sudah kita bahas. Itu bab 1. Sekarang kita harus sudah lewat dari situ. Kemarin Pak Arif ikut pelatihan tentang kurikulum merdeka. Coba perhatikan. Jangan terlalu terpaut dengan target materi harus selesai, harus sekian, semuanya harus selesai. Enggak harus. Prinsip kurikulum merdeka itu memberikan kebebasan kepada guru untuk kemudian bereksplorasi. Mau pada tema apa, mau pada masalah apa yang ingin diangkat, itu silahkan. Ya. Hari ini kita bicara tentang teknologi komunikasi dan informasi. Berarti sesuatu yang setiap hari kita temui.
Halo? Halo? Teknologi informasi berarti sesuatu yang setiap saat, setiap waktu, setiap hari kita pegang. Apa itu? HP. Jadi jangan dikira kalau misalnya kita pulang ke rumah itu kita sendirian, enggak. Ternyata di kamar meskipun secara fisik sendirian, tapi temennya sangat banyak. Temennya bisa manusia dan bukan manusia. Benar nggak? Pak Arif sekali kita tanya. Meskipun kita sendirian di kamar, tapi temennya ternyata banyak. Bentuknya bisa manusia dan bukan manusia. Bersama di dalam satu kamar. Hadir di tengah-tengah kita pada saat tidur, nonton ini, nonton itu, kok berkomunikasi dengan si ini, si itu, si dia, macam-macam, gambar ini, gambar itu, segala macam. Itu kita esensi pembelajaran yang sebenarnya kita ingin gapai di dalam tema tentang teknologi komunikasi dan informasi. Tidak berpanjang kalam, langsung saja Pak Arif akan serahkan kepada mereka yang presentasi, tentu saja lewat moderator yang nanti sudah siap. Siapkan pertanyaan, setiap satu kelompok nanti membuat komentar satu. Kalau perlu setiap anak bikin komentar, apa pendapat kalian tentang, apa kesan dan pesan kamu tentang diskusi kita hari ini. Nanti disorting di luar sono. Atau di sini di bangku sini juga boleh. Tapi bukan di depan sini, bukan. Biar view-nya beda. Apa kesan dan pesan itu yang kayak di TV itu. Apa pendapat kamu tentang diskusi tadi? Ya bagus, bermanfaat, bermakna dan seterusnya. Ya, ingat pertemuan berikutnya kelompok 5 sudah siap. Kelompok 5 siapa? Siap ya, kelompok 5 ya. Kelompok 5 harus sudah siap. Jadi gak perlu ditanya lagi. Lupa apa, harus dilihat. Cukup dari Pak Arif, lanjut langsung ke presentasi lewat moderatornya atau MC-nya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Pak Arif Budiman. Acara selanjutnya ialah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh tamu kita hari ini. Kepadanya dipersilakan. Juru bicaranya siapa? Farah ya, Farah. Siapa? Ya udah presentasi dulu deh, nanti malah jadi kacau Pak Arif. Sebenarnya Pak Arif mau tanya-tanya tentang proses pembuatan ini, namanya Canva atau PPT atau segala macam. Proses, coba siapa yang mau menjelaskan tentang proses pembuatan ini? Yang bikin saya doang Pak. Yang bikin cuma 2 orang sih, cuma saya dan dia. Coba bisa diceritain nggak tentang proses pembuatan dari karya ini? Silakan. Atau perkenalkan dulu nama kelompoknya, jangan bingung. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan. Kami dari kelompok 4. Dengan nama siapa kamu? Perkenalkan, nama saya Salsabila Safia. Siapa? Salsabila Safia. Salsabila siapa? Safia. Oke. Yang kedua itu ada Dila Aprian. Siapa? Dila. Yang kedua itu ada Dila. Yang ketiga ada Nama-namanya tapi bisa nggak ada nggak sih? Nggak ada. Ya udah, terus siapa lagi? Yang ketiga ada Miftahul Jannah, dan yang terakhir ada Farahia Miftahul Jannah. Iya. Masing-masing tugasnya beda-beda kan? Sudah. Beda-beda. Oke. Ini kemarin pembuatannya kamu sendiri yang bikin atau kelompok? Rame-rame. Iya. Gimana? Ada kesulitan nggak? Ada kesulitan nggak bikin ini? Solo tidak ada. Juru bicaranya yang cerita. Tidak ada. Nggak ada. Oke.
Jadi nggak ada masalah ya, lancar ya. Shh, coba yang lain perhatikan. Yang lain juga boleh nanya ya nanti ya. Oke, langsung presentasi aja deh. Di sini kita akan menyampaikan judulnya itu teknologi komunikasi dan informasi. Selanjutnya yang dibacakan oleh Miftahul Jannah. Ya, sambil berdiri boleh. Nah, kayak gitu. Oke, kelihatan nggak di sana? Yang kelihatan Pak Arif doang. Pengertian. Sesungguhnya teknologi komunikasi Itu nyala nggak mic-nya? Oh, ya. Pengertian. Sesungguhnya teknologi komunikasi adalah peralatan atau perangkat keras dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses dan saling tukar informasi dengan individu lainnya. Yang lain perhatikan. Jul perhatikan Jul. Peran teknologi komunikasi dan informasi di kehidupan manusia. 1. Meningkatkan kemudahan komunikasi dengan adanya teknologi di bidang komunikasi. Apa meningkatkan? Meningkatkan teknologi di bidang di bidang komunikasi. Proses komunikasi dan pertukaran informasi menjadi lebih mudah. Yang kedua, menghemat biaya. Manfaat teknologi komunikasi dan informasi selanjutnya adalah menghemat biaya, karena tidak diperlukan langkah-langkah ekstra seperti yang dikatakan sebelumnya. Ketiga, menghapus batasan budaya dan jarak. Perkembangan teknologi di bidang komunikasi ini membuat orang dalam jarak jauh dapat berkomunikasi dengan cepat. Oke. Tanpa batas ya. Terus apa nih? Contoh teknologi dan teknologi komunikasi. Contohnya apa? Contoh teknologi dan komunikasi yang pertama. Contoh teknologi dan komunikasi. Sini kencang biar kencang. Contoh teknologi dan komunikasi yang pertama ada telepon. Kemudian TV. Yang kedua yaitu TV. Terus yang lain apa? Handphone. Emang apa lagi contohnya? Kan banyak. Handphone, terus Televisi. apa? Televisi. Ini udah televisi. Ya, udah lanjut. Oke, tujuan kami yang pertama memudahkan pertukaran informasi dan komunikasi. Yang kedua, tujuan kami maksudnya apa tujuan kami? Enggak, kemarin kan Pak Arif ada mengatakan tentang adanya alasan ya. Alasan itu artinya pesan moralnya, kemudian ada nilai apa yang bisa diambil, pelajaran apa yang bisa diambil, hikmah apa yang bisa diambil. Ada nggak di situ? Apa belum? Ini tujuan kami, ini apa tujuan kami? Nah, terus yang kedua apa? untuk memecahkan masalah. Iya, terus ini yang ngomong dong. Yang ketiga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Suaranya mati ya? Udah nyala Pak. Hah? Udah nyala. Makinya deketin. Sini deketin. Udah guys. Taruh sini deketin. Nah, terus. Loh, ini lagi. Oke, berikutnya. Berikutnya itu adalah ada sejarah, ada beberapa tonggak perkembangan teknologi yang secara nyata memberi sumbangan terhadap berkembangnya TIK sehingga saat ini. Pertama adalah temuan Ingat, coba perhatikan, telepon. halo perhatikan. Coba yang lain perhatikan dong. Jangan sampai sekali lagi dan berkali-kali Pak Arif sampaikan. Ini bercanda terus dari tadi ini. Yang belakang ngobrol, yang depannya bercanda. Ya ini nggak apa-apa ya. Ini proses pembelajaran itu dievaluasi dan kemudian
disiarkan ke publik nggak apa-apa. Tapi kalau tidur kayaknya nggak bisa ditoleransi. Halo, Shh. Halo. Kalau tidur Pak Arif nggak mentoleransi. Tolong si Sinoval juga bangunin. Jangan tiduran ya. Tapi kalau misalnya ngobrol, tolong tetap diperhatikan, fokus. Ini juga bagian dari pembelajaran. Pembelajaran itu harus mengingatkan, makanya harus diingatkan. Ya, tidak ngobrol, tidak bicara sendiri, tidak bercanda. Ini dari tadi Pak Arif perhatikan, ini depan bercanda, belakangnya ngobrol terus. Setiap saat, setiap waktu. Tolong perhatikan. Oke, sejarahnya gimana tadi? Yang pertama adalah Alexander Graham Bell menemukan telepon. Terus Temuan ini kemudian berkembang menjadi jaringan. pengadaan. Pegadaan. Jaringan komunikasi. Kamu baca bisa nggak baca? Pengadaan. Kok pengadaan, Cok? Kamu nggak pernah dengar kata pengadaan? Pengadaan. Oh, penggadaan. Terus Jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika. Bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Jaringan telepon ini merupakan infrastruktur masif. Yaitu pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi global. Ya, oke. Selanjutnya Selesai udah? nggak ada. Udah habis. Sudah, Pak. Apa? Azan dulu. Emang jam berapa sekarang? Masih 10 menit, masih lama kok. 3:10. Iya makanya, kemarin nggak ngomong. Saya bilang udah ada. Ntar azan dari sini. Enggak ngomong. Azan. Azan yang mana? Sini juga. Azan. Udah ya? Udah, oke. Ya, azannya udah selesai. Lanjut. Lanjutnya apa? HP. HP apa? HP lanjutannya. Ya udah, lanjut. Pentingnya teknologi informasi dan komunikasi menembus aspek-aspek kehidupan, menyediakan cara yang lebih modern, lebih baik, dan lebih cepat bagi orang-orang untuk berinteraksi, membangun jaringan
mencari informasi, dan juga digunakan untuk sarana belajar dan menambah ilmu bisa dari manapun. Jadi belajar itu bisa melalui handphone, Pak. Oh, itu manfaat lain. Ya, itu ada manfaat lain ya. Cuma sekarang gini, coba perhatikan. Halo, shh. Perhatikan. Ini bisa jadi bahan diskusi juga buat kita ya. Kenapa? Karena HP itu menjadi sesuatu yang kayak buah simalakama ya. Bisa positif, bisa negatif. Bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Selama ini kita menggunakan itu. HP pun sekarang kita sedang menggunakannya. Beberapa orang menggunakan. Bahkan dalam kegiatan tertentu, misalnya ulangan atau kuis atau kahut, itu kita gunakan. Makanya kemarin itu saya banyak berdebat. Pak Arief termasuk yang membela kalau perlu HP dipakai gitu, dipakai sepenuhnya, nggak usah bolak-balik, agak capek. Tapi kalau memang sekolah punya kebijakan untuk mengontrol itu, ya silahkan gitu loh. Tapi jangan sampai tidak ada sama sekali. Karena kalau tidak ada sama sekali repot banget. Sistem penilaian itu sekarang yang tercepat itu adalah misalnya lewat Quizzes atau lewat Google Form ya. Itu kan cepat. Itu akan sangat terbantu. Itu sisi positifnya. Belajar kita menggunakan. Tapi juga banyak negatifnya. Negatifnya adalah dia akan berkomunikasi dengan dunia lain, dia akan bertemu dengan sosok yang lain, bukan sosok astral pastinya, tapi bertemu dengan orang misalnya temannya atau teman dekatnya dan seterusnya. Ini kan berbahaya. Kenapa dikatakan berbahaya? Berbahaya ketika tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Ini Pak Arief jadi agak sedikit ceramah. Alif, satu lagi siapa? Coba nggak ada yang tidur bangun. Masya Allah, tidur terus. Irfan, aduh sampai ngiler-ngiler ya. Jadi ada sisi positif dan juga sisi negatifnya. Ini kita bicara tentang itu, tentang teknologi dan juga informasi. Informasi yang sedemikian deras. Satu itu, coba perhatikan. Yang kedua, kita jangan sampai menjadi generasi yang kemudian mengalami ketertinggalan dalam bidang teknologi informasi. Kalau ketinggalan apa yang terjadi? Kalau ketinggalan yang terjadi, sebetulnya Indonesia itu hampir saja digilas oleh perkembangan teknologi yang sangat luar biasa. Kita hanya menjadi pemakai doang, itu sangat mungkin. Cina sudah melejit jauh, sudah melesat jauh. India ngalahin Indonesia. Kenapa Pak Arief katakan Indonesia ngalahin Indonesia? Wong India sudah sampai ke bulan kok. Indonesia sudah sampai bulan belum? Belum. Teknologi kita belum sampai ke sana. Halo? Ya. Resiko jam terakhir emang kayak gini ya. Jangan sampai kemudian kita kalah. Masa sama India kalah? Orang keretanya aja berdesak-desakan kayak gitu kok. Sampai di atapnya itu berjubel ya. Ada yang kesetrum bahkan di India itu keretanya masih kayak gitu. Indonesia udah nggak ada. Kereta di Indonesia sudah rapih, rapih serapi-rapihnya. Anda ngerasain sendiri. Ini besok ada percobaan kereta cepat. Tanggal berapa itu? Oktober ya. Siapa yang sudah daftar? Pak Baru sudah daftar. Emang guru yang paling gaul tuh dia ya. Maksudnya udah daftar mau nanti ikut ke Bandung. Daftar itu apa? Uji coba ya. Uji coba kereta cepat Jakarta, Bandung. Ini yang luar biasa. Oke ya. Cukup saya kira. Ada yang mau ditanyakan nggak? Siapa yang mau tanya?
Ada yang mau dijawab ya? 3 ya. Oke, cukup. Saya kira cukup, bisa ditutup. Atau kesimpulannya apa? Kesimpulannya dulu. Tutup aja lah. Kesimpulan dari kelompok 4 itu kan ini tentang teknologi komunikasi. Kesimpulannya itu gunakan teknologi sebaik-baiknya. Apa sih? Apa sih? Apa kesimpulannya apa? Kesimpulan lama. Enggak jadi, Pak. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan ditutup. Jangan dimatiin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Altafauzi dari kelompok 7 ingin memberikan kesan dan pesan terhadap presentasi yang tadi. Menurut saya presentasi yang tadi sudah cukup baik, dalam materi dalam PPT-nya sudah cukup luas dan juga cukup lengkap materinya. Yang kurang saja cuma komunikasinya saja yang mungkin masih harus diperhatikan lagi, karena tadi saya di belakang masih kurang jelas suaranya. Itu saja kesan dan pesan menurut saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut saya kelompok 4 sudah sangat baik ya, karena PPT-nya juga cukup menarik, lalu penyampaiannya sangat bagus. Habis itu juga menurut saya yang kurang itu cuma interaksi dengan penontonnya kurang. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradia Kena Syalika dari kelas 12 IPS 1. Pesan-pesannya sangat keren. Kurangnya sih panjang aja presentasinya. Iya, Pak. Sekian, terima kasih.